Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini pagi kalian menyenangkan ya, dan jangan lupa tetap untuk menjaga kesehatan. Nah, pada hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah. Selanjutnya, kita bahas lebih dalam ya. Yuk, kita saksikan bersama. Nah, anak-anak, kita hari ini sampai pada pembelajaran 1 yang mencakup tentang makhluk hidup di sekitar kita. Nah, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Nah, selanjutnya mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Cicak adalah salah satu contoh dari makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, yuk nyanyikanlah lagu berikut ini. Nyanyikan lagu sesuai dengan petunjuk gambar di bawah ya. Kalian pasti tahu kan bagaimana cara menyanyikannya? Yuk kita nyanyikan bersama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, pasti semua hafal kan anak-anak? Ups, untuk menyanyikan kalian harus memperhatikan tanda-tanda berikut ini. Tanda persegi dinyanyikan pendek, sedangkan tanda persegi panjang dinyanyikan panjang. Yuk, coba sekali lagi. Pinter, kalian hebat. Nah, sekarang perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri yakni dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Ikan juga merupakan makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Coba kalian perhatikan cicak di samping ini. Cicak dapat bergerak dengan merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Kakinya terdapat bantalan perekat yang dinamakan spatula dengan fungsi untuk merayap di dinding. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalian sudah pasti tahu kan ciri dari cicak? Nah, sekarang coba perhatikan. Lihat ikan di samping. Nah, ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang dengan menggunakan siripnya. Ekor berfungsi untuk membelokkan arah saat bergerak. Makanan ikan diantaranya adalah cacing dan pelet. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itulah ciri-ciri dari cicak dan ikan. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak sekali. Contohnya salah satu jenis ikan yakni ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak bukan?
Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Perhatikan ya. Nilai tempat. Bilangan satuan disusun oleh satu angka antara 0 sampai 9. Bilangan puluhan disusun oleh dua angka antara 10 sampai dengan 99. Bilangan ratusan disusun oleh tiga angka 100 sampai 999. Sedangkan bilangan ribuan disusun oleh empat angka antara 1000 sampai dengan 9999. Yuk kita mengenal nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, perhatikan Ibu punya contoh angka. Di sini ada angka 1, 4, 7, dan 3, di mana 1 menempati nilai ribuan, 4 menempati nilai ratusan, 7 menempati nilai puluhan, dan 3 menempati nilai satuan. Perhatikan cara penulisannya. 1 ribuan, 4 ratusan, 7 puluhan, dan 3 satuan. Dapat pula dibaca dengan 1473. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita mulai dari 5000. Di sini Ibu punya angka yang acak. Mari perhatikan, setelah 5000, Ibu punya angka 1000, kemudian punya angka 3000, 2000, dan yang terakhir 4000. Coba kita perhatikan. Perhatikan dari angka ribuan terlebih dahulu ya. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung diurutkan. Nah, sekarang diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Ayo, siapa yang bisa? Ya, hebat. Tepat sekali. Diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita lihat dari bilangan yang ada. Mana yang paling kecil bilangan tersebut? Iya, yang terkecil adalah 1000. Kemudian disusul dengan 2000, 3000, 4000, dan yang terakhir 5000. Nah, Bu, kalau diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, nah, coba sekarang kita urutkan ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, bisa kita lihat bilangan yang terbesar adalah 5000, disusul dengan 4000, 3000, 2000, dan yang paling kecil adalah 1000. Nah, Ibu sekarang punya contoh satu lagi. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, Ibu punya bilangan acak ya. Di sini ada 6500, 6300, 6900, 6700, dan 6200. Kita perhatikan ya. Perhatikan dari angka ribuan terlebih dahulu. Jika angka ribuannya sama, maka lihat angka ratusannya. Perhatikan ya. Yuk kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ingat ya, jika angka ribuannya sama, maka lihat angka ratusannya. Nah, jika diurutkan dari yang terkecil yang terbesar, kita dapat menemui angka, yap, 6200. Itu merupakan angka yang paling kecil. Kemudian disusul dengan 6300, 6500, 6700, dan yang paling besar adalah 6900. Nah, kita balik. Jika kita mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka akan ketemu bilangan 6900, 6700, 6500, 6300, dan yang paling kecil adalah 6200. Ini di contoh yang terakhir, Ibu akan mencontohkan. Nah, kembali ya kita acak dulu bilangannya. Di sini Ibu punya bilangan 6420, 6450, 6470, 6440, dan yang terakhir ada 6460. Ini bilangannya acak ya. Nah, coba perhatikan kembali. Jika angka ribuannya dan ratusannya sama,
maka lihat angka puluhannya. Yuk kita urutkan dari urutan terkecil ke yang terbesar. Iya, angka terkecil adalah 6.420. Disusul dengan 6.440, 6.450, 6.460, dan yang terakhir adalah 6.470. Nah, sekarang gimana Bu kalau diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil? Nah, dari angka ini kita lihat mana yang paling besar. Ingat, jika angka ribuannya dan ratusannya sama, maka yang dilihat apa? Iya, tepat sekali. Lihat angka puluhannya. Nah, sekarang jika diurutkan dari angka yang terbesar ke yang terkecil, kita dapat menemui. Yang pertama ada 6.470, kemudian 6.460, 6.450, 6.440, dan yang terkecil adalah 6.420. Semoga bisa dipahami ya. Anak-anak, sekarang kita telah tiba pada lembar kerja siswa. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, yuk kita berlatih. Yang pertama, buatlah 4 buah pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang dan pendek. Nah, setelah menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding, kalian pasti bisa kan membedakan simbol bunyi panjang dan bunyi pendek. Nah, silahkan mengisikan isian kalian di kolom yang sudah disediakan. Yang kedua, yuk kita mengamati. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Dari kedua penjelasan tersebut, maka kamu dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah isikan jawabanmu di kolom yang sudah disediakan ya. Nah, anak-anak, yang terakhir harus kalian kerjakan adalah soal di bawah ini. Pasti kalian sudah paham kan dengan contoh yang sudah diberikan Ibu tadi? Sekarang kalian diminta untuk memperhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai yang terbesar. Isikan jawaban kalian di kolom yang sudah disediakan. Kemudian, tulislah nama dan lambang bilangan sesuai contoh. Di sini ada contoh 1100 dibaca, 2200 dibaca. Nah, setelahnya kalian diminta mengisi titik-titik yang ada di bawah ini dengan memperhatikan soalnya terlebih dahulu. Lembar kerja siswa di buku kalian harus ditulis dengan rapi ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Good luck, have a great day, stay safe, stay healthy, and stay home ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.